Ratusan penumpang dan kru kapal motor Niki Sejahtera yang terbakar di Laut Jawa tiba di Pelabuhan Trisakti menggunakan KN Singa Laut milik Keamanan Laut RI. Menghadapi Pilkada serentak tahun 2024, Kejaksaan Negeri Tanah Laut membuka posko pengaduan pemilihan kepala daerah. Ribuan pengunjung memadati ruang terbuka publik Kota Rantau dalam pagelaran Art Festival Tapin tahun 2024. Halo pemirsa, selamat pagi Bebuan Pian Sebratan. Ketiga laporan tadi dan sejumlah berita penting lainnya telah kami siapkan untuk Anda. Dalam seputar Anyus Kasel hari ini Selasa 6 Agustus 2024, saya Yodi Widani, inilah seputar Anyus Kasel selengkapnya. Ratusan penumpang dan kru kapal motor Niki Sejahtera yang terbakar di Laut Jawa tiba di Pelabuhan Trisakti menggunakan KN Singa Laut milik Keamanan Laut RI. Sebanyak 6 penumpang yang mengalami luka ringan langsung dievakuasi ke Rumah Sakit Suharso atau TPT Banjarmasin. Beginilah video amatir yang didapat iNews secara eksklusif di Rumah Sakit R. Suharso atau TPT Banjarmasin Jumat sore. 6 penumpang kapal motor Niki Sejahtera yang terbakar di Laut Jawa langsung dievakuasi dan diberikan pengobatan di Rumah Sakit TPT Banjarmasin. Sebelumnya sebanyak 120 orang berhasil dievakuasi usai kebakaran hebat melanda area kardek di kapal motor Niki Sejahtera saat berlayar di perairan Kota Banjarmasin Kamis sore lalu. Disampaikan bahwa pada pukul 12.30 kapal tank KN Singa Laut dari Bakamla sedang merapat di Pelabuhan Trisakti yang membawa 125 orang penumpang termasuk kru. Semuanya dalam keadaan sehat dan selamat dan dilakukan pendataan kembali menyesuaikan dengan kondisi real yang ada saat ini. Insiden kebakaran terjadi saat kapal Niki Sejahtera milik PT Berlian Lautan Sejahtera sedang melaksanakan pelayaran dari Surabaya menuju Banjarmasin. Kapal ini memiliki panjang 131 meter. Kapal membawa muatan terdiri dari 9 truk tronton, 26 truk besar, 7 truk kecil, 6 mobil pribadi, 4 sepeda motor, 6 tosa, dan mengangkut 44 kru serta 108 penumpang. Dari Banjarmasin, Suhardian, iNews melaporkan. Ya pemirsa, guna mencegah peredaran narkoba dan tindak kriminal di lingkup lembaga pemasyarakatan, petugas lapas kelas 2A Teluk Dalam Banjarmasin bersama TNI Polri dan BNN menggelar razia gabungan. Petugas menemukan senjata tajam dan barang terlarang lainnya di kamar tahanan. Tim gabungan terdiri dari sipir, TNI Polri, dan BNN melakukan penggeledahan di kamar narapidana Lembaga Pemasyarakatan kelas 2A Teluk Dalam, Banjarmasin, Kamis dini hari. Saat melakukan pemeriksaan di setiap sudut tempat tidur para tahanan, petugas menemukan sejumlah senjata tajam dan barang terlarang lainnya. Di antaranya pisau rakitan jenis belati, pemasak nasi rice cooker, kipas angin, palu hingga besi. Razia diduga bocor lantaran tidak ditemukan narkoba di kamar para narapidana. Barang-barang yang ditemukan petugas langsung diamankan dan dikumpulkan. Razia gabungan digelar untuk mencegah dan pemberantasan peredaran narkoba serta barang membahayakan, yang jadi fokus pihak lapas bersama aparat penegak hukum. Selain narkoba juga kita untuk merazia barang-barang yang terlarang yang tidak dapat mengganggu stabilitas keamanan dalam lapas. Ya, contohnya seperti ini kan palu ya sangat rawan sekali disalahgunakan oleh penghuni ya, untuk membuat gangguan keamanan. Razia di lapas Teluk Dalam rutin dilaksanakan sebanyak 4 kali dalam sebulan.
Lapas Teluk Dalam yang menjadi salah satu terpadat di Indonesia saat ini dihuni 2.220 napi. 80% merupakan terpidana kasus narkoba. Dari Banjarmasin, Suhardian, iNews melaporkan. Kita ke informasi lainnya. Menghadapi Pilkada serentak tahun 2024, Kejaksaan Negeri Tanah Laut membuka posko pengaduan pemilihan kepala daerah akhir pekan tadi. Posko ini bertujuan untuk membantu warga jika terjadi adanya indikasi kecurangan pada Pilkada 2024. Pemilu legislatif dan pemilu presiden baru saja berakhir dan masyarakat Kabupaten Tanah Laut akan dihadapkan pada Pilkada Gubernur dan Wakil Gubernur Kalsel, juga Pilkada Bupati dan Wakil Bupati Tanah Laut untuk periode 2024-2029. Menghadapi dua pesta demokrasi itu, Kejaksaan Negeri Tala kembali membuka posko pengaduan. Posko pengaduan ini berada di lokasi yang sama dengan posko Pileg dan Pilpres 2024 yang baru saja berakhir. Launching posko pilkada ini disampaikan Kepala Kejaksaan Negeri Tala Teguh Imanto didampingi Kepala Seksi Intelijen Radityo Wisnu Aji saat berlangsungnya Cafe Morning dengan awak media. Posko ini berfungsi untuk mendokumentasikan tahap-tahap pilkada. Namun demikian, posko juga dapat menampung laporan warga. Namun posko pilkada Kejari ini tidak dapat menyelesaikan perkara pelanggaran pilkada. Laporan warga yang dilengkapi dengan data diri itu akan diteruskan ke sentra Gakumdu yang resmi dibentuk KPU. Termasuk ada pengaduan-pengaduan masyarakat. Pengaduan nanti misalnya ada pengaduan indikasi kecurangan pemilu atau money politik, ya kan? Contohnya money politik. Itu bisa ke kami, tapi meskipun itu bukan kewenangan mutlak ada di kejaksaan, tapi setidaknya kami bisa menerima pengaduan lalu nanti kami segera teruskan ke Gakumdu, karena memang yang berwenang untuk melakukan penanganan pelanggaran pemilu itu dari Gakumdu di bawah Bawaslu. Pilkada serentak tahun 2024 akan berlangsung pada 27 November 2024. Sampai sejauh ini untuk Bacabub dan Bacawabub di Tala baru muncul satu pasangan, yakni Rahmat Trianto dan Muhammad Zazuli. Dari Tanah Laut, Zulkifli Yunus, iNews melaporkan. Ya pemirsa, pedagang bendera dan umbul-umbul mulai ramai dipadati di pinggiran Jalan Ayani, Kota Martapura. Pedagang bendera yang datang dari Kabupaten Garut, Jawa Barat ini setiap tahun selalu datang ke Martapura setiap menjelang HUT Kemerdekaan Republik Indonesia. Lelaki dari Kabupaten Garut, Provinsi Jawa Barat bernama Hamzah ini sengaja datang ke Martapura hanya untuk berjualan bendera merah putih dan umbul-umbul setiap menjelang Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Bukan hanya tahun ini, Hamzah sudah ke-7 kalinya datang ke Martapura. Diakuinya untuk penjualan bendera dan umbul-umbul di wilayah Martapura sangat ramai pembeli, meski setiap harinya jumlah bendera dan umbul-umbul yang terjual tidak menentu banyaknya. Dikatakan Hamzah, meski saat ini persaingan penjualan bendera merah putih sangat banyak, ditambah ramainya pedagang online, dirinya masih yakin pada tahun ini akan kembali mendapat keuntungan dengan berjualan pernak-pernik Hari Kemerdekaan ini. Ini dari Jawa Barat sengaja datang ke sini untuk jualan ini atau gimana, Bang? Iya, sengaja setiap setahun sekali mesti ke sini. Oh, kenapa memilih Kalimantan ini, Bang, Kalimantan Selatan? Karena apa ya? Daya pembelinya tinggi. Biasanya yang paling banyak dicari jenis apa? Umbul-umbul, bendera? Bendera sama umbul-umbul. Oke. Untuk harganya? Untuk harganya Dari yang paling murah atau yang paling murah itu 25.000 sampai 350. Hamzah mulai berjualan bendera merah putih di Kota Martapura mulai tanggal 1 Agustus kemarin. Dan biasanya dia akan kembali ke daerah asalnya pada 16 Agustus mendatang. Dari Kabupaten Banjar, Sairi, iNews melaporkan. Merayakan perjalanan 27 tahun, Mandala Finance menggelar perhelatan rakyat serentak di seluruh Indonesia dengan mendukung UMKM. Di Banjarmasin, kegiatan berlangsung meriah dan membuat masyarakat lebih dekat dengan perusahaan pembiayaan multiguna tersebut. Mulai dari bazar UMKM hingga lomba memasak jadi daya tarik masyarakat hadir dalam event tersebut. Warga Banjarmasin antusias datang ke gelaran Mandala Perhelatan Rakyat atau Mandala Perak yang berlangsung di Taman Kamboja, Banjarmasin, Minggu pagi.
Puluhan stan UMKM pun ambil peran dalam perayaan 27 tahun perusahaan pembiayaan multiguna tersebut. Masyarakat yang hadir disuguhkan dengan permainan seru saat memasuki area event. Tak ketinggalan lomba memasak menjadi daya tarik tersendiri. Keseriusan peserta dalam mengolah berbagai masakan di tengah event justru jadi tontonan seru. Event ini sendiri digelar bertujuan mempererat hubungan dengan masyarakat setempat melalui berbagai kegiatan yang bermanfaat. Kegiatan ini juga memperkuat komitmen Mandala Finance untuk menjadi mitra terpercaya dalam menyediakan solusi keuangan bagi masyarakat Indonesia. Dan memang ini salah satu merupakan tujuan dari diadakannya perhelatan ini. Ya, jadi kita pengen lebih dekat ke masyarakat dan lebih memberikan gambaran ke mereka tentang Mandala Finance itu sendiri kepada mereka, khususnya di masyarakat Banjarmasin ini. Ya, jadi memang kami sudah setting di setiap event ada kegiatan seperti ini ya. Dan untuk priority kita menghadirkan UMKM. Adanya Mandala Perhelatan Rakyat sangat membantu para pelaku UMKM yang ikut meramaikan stand tersebut. Dengan adanya Mandala ini sangat membantu sekali, apalagi bagi kita yang ingin berkembang untuk bagian UMKM sebagai inovasi untuk kreativitas kita sendiri. Berbagai penampilan dari beberapa talent terpilih juga ikut membius mata masyarakat untuk menyaksikan pertunjukan menarik. Bahkan wahana bermain anak juga disediakan secara gratis. Selain di Banjarmasin, acara ini juga diadakan di 27 kota yang tersebar di berbagai titik di seluruh Indonesia. Dari Banjarmasin, Suhardian, iNews melaporkan. Ribuan pengunjung memadati ruang terbuka publik Kota Rantau dalam pegelaran Art Festival Tapin tahun 2024. Informasi selengkapnya sesaat lagi hanya di seputar iNews Kalsel. Julie People. Mereka nggak ada lawannya kalau udah ngomongin gosip. Alah semuanya. Udah tahu ya. Beda lagi sama yang kemarin-kemarin. Dada ini panas. Mau tahu informasi terupdate para selebriti? Ya cuma di sini. Gue tuh kalau ngomong gak ada-adanya gitu. Very professional. Sekian menit, sekian detik harus pas sesempurna mungkin. Gue pengen julid boleh nggak? Di Intense Reborn, setiap hari pukul 13.30 live hanya di iNews. Satu nusa, satu bangsa, satu bahasa kita, tanah air pasti jaya untuk selama-lamanya. Indonesia pusaka. Indonesia tercinta, Nusa bangsa dan bahasa kita bela bersama. Talk show ringan namun berbobot bersama Ustadz Gaul. Hobi roda dua, apa jadi yang kedua? Membahas topik yang update bersama narasumber yang kompeten. Bahwa makin banyak kita di rumah, makin turun penularan. Plus, quote yang cerdas, bijak, dan bernas. Kenapa keringet itu asin? Karena dalam perjuangan nggak ada yang manis. Ngobrol bareng Gus Miftah, setiap Jumat pukul 9 malam. Terkadang
Terkadang hidup terasa berat, tak mengerti akan hidup ini. Namun di balik semua cobaan, Tuhan masih pedulikanmu. Kuatlah hatimu hadapi masalah, tegarkan langkahmu hadapi semua, dan berikan senyuman. Masih ada harapan di jalinan kasihnya. Dikatakan kalau Ivan dan Via sesungguhnya sudah menikah. Itu fitnah itu Mbak, jelas-jelas ini bukan Via. Iya emang bukan. Jangan kacang pakai fitnah. Apapun keinginan Virus akan dikabulkan oleh semua. Terserah orang mau ngomong apa juga, saya mah udah capek. Hai Julie people. Mereka nggak ada lawannya kalau udah ngomongin gosip. Alah semuanya. Udah tahu ya. Beda lagi sama yang kemarin-kemarin. Dada ini panas. Mau tahu informasi terupdate para selebriti? Ya cuma di sini. Gue tuh kalau ngomong tak ada-adanya gitu. Sekian menit, sekian detik harus pas sesempurna mungkin. Gue pengen julid boleh nggak? Di Intense Reborn setiap hari pukul 13.30 live hanya di iNews. Talk show ringan namun berbobot bersama Ustadz Gaul. Hobi roda dua, apa jadi yang kedua? Membahas topik yang update bersama narasumber yang kompeten. Bahwa makin banyak kita di rumah, makin turun penularan. Plus quote yang cerdas, bijak, dan bernas. Kenapa keringet itu asin? Karena dalam perjuangan nggak ada yang manis. Ngobrol bareng Gus Miftah setiap Jumat pukul 9 malam. Dikatakan kalau Ivan dan Via sesungguhnya sudah menikah. Itu fitnah itu Mbak, jelas-jelas ini bukan Via. Iya emang bukan. Jangan kacang pakai fitnah. Apapun keinginan Virus akan dikabulkan oleh semua. Terserah orang mau ngomong apa juga, saya mah udah capek. Terkadang hidup terasa berat, tak mengerti akan hidup ini. Namun di balik semua cobaan, Tuhan masih pedulikanmu. Kuatlah hatimu hadapi masalah, tegarkan langkahmu hadapi semua, dan berikan senyuman. Masih ada harapan di jalinan kasihnya. Terima kasih tetap bersama kami. Art Festival Tapin 2024 akhirnya resmi dibuka oleh para pejabat Kabupaten Tapin di ruang terbuka publik RTP Kawasan Rantau Baru, Kota Rantau pada Sabtu malam. Dengan dipadati ribuan masyarakat, Tapin Art Festival ini menyuguhkan seni budaya lokal selama 1 pekan.
Beginilah kemeriahan Art Festival Tapin dengan ragam seni budaya asli daerahnya. Baik anak-anak maupun orang dewasa turut ambil bagian dalam Art Festival Tapin 2024 yang digelar di ruang terbuka publik RTP Kawasan Rantau Baru, Kota Rantau, Sabtu malam. Tak hanya itu, dua tokoh penting di Kabupaten Tapin juga turut terlibat dalam budaya permainan balogo yang dipermainkan langsung PJ Bupati Tapin M. Syarifuddin beserta Ketua DPRD Tapin Yamani. Meski hanya mencontohkan cara permainan, kedua tokoh ini cukup apik mengenai sasaran. Tapin Art Festival 2024 ini bertujuan membangkitkan kebudayaan dan kesenian daerah lokal yang menjadi modal dasar kepariwisataan. Budaya itu merupakan bagian daripada pariwisata. Jadi antara pariwisata dengan kebudayaan saling mendukung, sehingga nantinya harapan kita dengan munculnya kearifan lokal ini orang akan banyak berdatang ke Tapin. Dengan helatan Art Festival Tapin 2024 ini diharapkan kesenian dan budaya di daerah tidak mati suri dan terus lestari. Ya ini kan yang ditampilkan seniman-seniman kita semuanya kan. Nah, jadi harapannya mudah-mudahan seniman kita ini tidak mati suri lah. Dalam bahasa itu apa, bahasa kampung itu apa? Siuk. Ya, itu. Berkembang malah tapi supaya bisa berkembang dan istilahnya supaya kita galakan lagi dalam ada kegiatan apa supaya kesenian daerah itu bisa ditampilkan. Dalam acara ini turut disuguhkan berbagai bazar UMKM selama 1 pekan. Dan pada malam puncak 10 Agustus akan menghadirkan penyanyi Ghea Indrawari jebolan Indonesian Idol. Dari Kabupaten Tapin, Muhammad Tamyiz, iNews melaporkan. Sementara itu, ribuan pengunjung memadati ruang terbuka publik Kota Rantau dalam pagelaran acara Art Festival Tapin tahun 2024. Setidaknya ada sekitar 500 peserta seni dari berbagai daerah yang turut ambil bagian dalam pagelaran seni tahun ini. Tak hanya itu, acara ini juga menjadi ajang foto-foto bagi para pengunjung. Keseruan baju adat dan tarian budaya daerah rupanya menjadi daya tarik bagi kalangan foto profesional maupun amatir dalam acara Art Festival Tapin tahun 2024. Nampak pula aktivitas pengunjung secara bergantian berfoto selfie di depan branding bertuliskan Art Festival Tapin 2024 yang digelar di ruang terbuka publik RTP Kota Rantau Sabtu malam. Tak hanya itu, nampak terlihat para pengunjung duduk beralaskan tikar bersama kerabat, teman, maupun keluarga sambil menikmati suasana kesenian daerah pada malam hari. Keseruan ini nampak terlihat di raut wajah para pengunjung. Mereka mengaku senang adanya Art Festival Tapin yang bisa mengangkat kebudayaan asli lokal hingga memamerkan wisata maupun kuliner yang tersaji. Sangat bagus untuk kabupaten budaya untuk memamerkan wisata, kuliner, dan tari-tarian tradisional dan lain sebagainya. Itu untuk memajukan Kabupaten Tapin sendiri itu di kalangan Nusantara. Ini tadi saya lihat juga ada terlihat foto-foto juga gitu ya. Jadi momen foto-foto gitu. Iya, jadi momen yang tidak bisa dilupakan. Ketua Pelaksana Art Festival Tapin 2024, Imam Rinaldi mengaku, edisi tahun ini memang diisi 500 peserta yang ambil bagian dalam pagelaran seni budaya. Berdasarkan event pengalaman tahun lalu, mampu menyedot pengunjung 140.000 lebih dengan transaksi mencapai 10 miliar rupiah. Untuk malam ini perkiraan untuk yang hadir sekitar 30.000. Untuk peserta lomba sekitar 500 lebih. Paling jauh dari Kota Waringin. Art Festival Tapin 2024 ini akan berlangsung selama 1 pekan dan berakhir pada 10 Agustus 2024 dengan menghadirkan artis Ghea Indrawari jebolan Indonesian Idol. Selain itu, ada bazar UMKM yang menjadi kesempatan untuk mempromosikan berbagai produk serta pengenalan instansi maupun komunitas yang ada di Tapin. Dari Tapin, Muhammad Tamyiz, iNews melaporkan.
Ya pemirsa, ajang pemilihan Duta Wisata Bersujud 2024 yang digelar Dinas Kebudayaan, Pemuda, Olahraga, dan Pariwisata disebut Porapar Tanah Bumbu resmi berakhir akhir pekan tadi. Pada grand final ini terpilih 3 pasang finalis yang berhasil menyabet juara dalam 6 kategori. Tiga pasangan finalis Duta Wisata Bersujud berhasil menyabet juara dalam 6 kategori, yakni Duta Pariwisata dan Duta Tenun Putra Putri serta Nanang Galuh. Keenamnya pun mampu menyingkirkan 24 finalis lainnya yang berkompetisi di ajang Grand Final pemilihan Duta Wisata Bersujud 2024 di Taman Education Park Simpang 4 akhir pekan tadi. Mereka adalah Muhammad Nur Rizky juara 1 Nanang Tanah Bumbu, Ahmad Gilang Ramadan juara 1 Putra Pariwisata, Ali Saputra juara 1 Putra Tenun Tanah Bumbu, Andani Aisyah juara 1 Galuh Tanah Bumbu, Yasmin Clara Fredlina Akbar juara 1 Putri Pariwisata Tanah Bumbu, dan Mulyana Nur Amalia juara 1 Putri Tenun Tanah Bumbu. Ajang Duta Wisata ini merupakan wadah generasi muda untuk mengembangkan aktivitas kepariwisataan, bertujuan membekali pemahaman dan pengetahuan serta wawasan kepada pemuda-pemudi aktif sebagai garda terdepan dalam pengembangan kepariwisataan. Yang mungkin selama ini masyarakat luas belum mengetahuinya. Jadi inilah tugas mereka nantinya membantu pemerintah daerah dan Madinah Bupati untuk menyampaikan promosinya melalui promosinya. Dan kalau perlu nanti mereka kalau ada turis yang datang dari mancanegara datang ini, mereka dengan bahasa yang mereka punya keahliannya, mereka harus menyampaikan ini. Sebelumnya, Kepala Dinas Kebudayaan, Pemuda, Olahraga, dan Pariwisata Tanah Bumbu, Syamsuddin menyebutkan, konsep Duta Wisata Bersujud 2024 kali ini lebih menonjolkan kepada kepribadian dibandingkan dominasi prestasi. Mereka akan mendapatkan sejumlah pelatihan pengembangan diri, mulai dari public speaking, etika, pengetahuan budaya, wisata, hingga produk ekonomi kreatif. Dari Tanah Bumbu, Zainal Hakim, iNews melaporkan. Informasi tadi sekaligus mengakhiri seputar iNews Kalsel hari ini. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Sesaat lagi kami akan bergabung dengan RCTI Jakarta. Saya Yodi Widani, selamat beraktivitas, selalu semangat, dan sampai jumpa. Julie people. Mereka nggak ada lawannya kalau udah ngomongin gosip. Alah semuanya. Udah tahu ya. Beda lagi sama yang kemarin-kemarin. Dada ini panas. Mau tahu informasi terupdate para selebriti? Ya cuma di sini. Gue tuh kalau ngomong ada-adanya gitu. Very professional. Sekian menit, sekian detik harus pas sesempurna mungkin. Gue pengen julid boleh nggak? Di Intense Reborn, setiap hari pukul 13.30 live hanya di iNews. Terkadang hidup terasa berat, tak mengerti akan hidup ini. Namun di balik semua cobaan, Tuhan masih pedulikanmu. Kuatlah hatimu, hadapi masalah. Tegarkan langkahmu, hadapi semua. Dan berikan senyuman, masih ada harapan di jalin